Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang komponen elektronika, yaitu resistor. Nah, selain resistor, komponen elektronika itu banyak ya. Jadi kayak kapasitor, terus ada lagi itu transistor dan lain-lain. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah komponen elektronika, yaitu resistor. Oke, langsung saja. Apa sih resistor itu? Apa itu resistor? Resistor itu adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Jadi tidak hanya penghambat arus listrik, resistor juga memiliki fungsi sebagai pembagi tegangan, pembagi arus, dan pengaman arus dan sebagainya. Jadi si resistor ini itu adalah komponen yang sangat-sangat penting pada sebuah rangkaian elektronika. Seperti itu ya, biasanya dipakai di seperti TV, laptop, atau HP, atau ya komponen elektronika lain lah. Seperti itu ya, banyak dipakainya untuk aplikasinya. Oke, lanjutnya yaitu ada simbol elektronikanya. Simbol elektronika untuk resistor di sini cukup unik, yaitu seperti sandi rumput, memiliki seperti menyerupai 3 buah lembah dan 3 buah bukit. Sebenarnya juga ada simbol resistor elektronika yang lain selain yang seperti sandi rumput ini. Dia hanya simbolnya seperti persegi panjang saja, begitu ada. Tapi yang biasa digunakan itu adalah simbol yang menyerupai sandi rumput ini, yang memiliki 3 buah lembah dan 3 buah bukit. Seperti itu. Lanjut. Ada rumus atau persamaannya, yaitu hukum Ohm. Bisa teman-teman lihat di layar, itu ada segitiga, ada V, I, dan R. V itu mewakili tegangan, I-nya itu mewakili arus, lalu ada R-nya itu mewakili sebagai tahanan atau resistansi. Jadi V itu satuannya volt, I itu arus satuannya ampere, dan resistansi itu adalah si ohm. Jadi gitu, satuannya si resistor. Nah, sebagai contoh nih, kita mencari sebuah atau nilai tahanannya dari sebuah resistor pada sebuah rangkaian. Kita sudah tahu atau diketahui sebuah tegangan itu misalkan 12. Lalu kita mengetahui juga di sebuah rangkaian itu memiliki arus yaitu 0,5 ampere. Maka rumusnya untuk mencari sebuah resistansi itu cukup mudah, yaitu R sama dengan V per I, atau R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Nah, contohnya tadi nih ada tegangan 12 volt per I, arusnya 0,5. Nah, jadi tinggal dibagi saja, yaitu tegangan 12 dibagi 0,5, maka kita akan mempunyai nilai resistansi sebesar 24 ohm. Nah, seperti jadi untuk kalau mencari resistansi sudah diketahui tegangan dan arusnya cukup mudah. Seperti itu. Ya, lanjut. Ohm itu tadi apa sih? Saya sebut-sebut ohm seperti itu. Nah, ohm itu adalah satuan dari resistor itu sendiri. Omega yang memiliki simbol seperti tapal kuda. Seperti itu. Nah, resistor memiliki satuan internasional atau SI, yaitu ohm. Nah, diambil dari apa sih? Yaitu diambil dari nama Georg Simon Ohm. Nah, Georg Simon Ohm ini adalah seorang fisikawan Jerman ya, yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Jadi karyanya yang paling dikenal itu teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit. Nah, itu yang umum itu biasanya disebut hukum Ohm. Makanya tadi di penjelasan sebelumnya itu ada hukum Ohm dengan segitiga VIR tersebut. Seperti itu. Kita nggak akan bahas terlalu jauh ya tentang sejarahnya si beliau ini. Oke, lanjut aja. Lalu ada konfigurasi. Nah, ini yang penting pada sebuah resistor, yaitu ada konfigurasi resistor 4 band. Jadi resistor 4 band di sini adalah resistor yang memiliki 4 buah pita, yang mana pita 1 dan kedua itu sebagai penanda urutan warna, pita ketiga itu sebagai pengali, dan pita keempat itu sebagai toleransi. Maksudnya apa sih pita-pita 4 itu? Nah, bisa kita lihat di tabel di
layar. Nah, di layar monitor teman-teman nih, ada tabel untuk resistor 4 band ya. Ada warnanya itu mulai dari black, hitam hingga silver. Tapi yang untuk 3 warna terakhir yaitu white, gold, dan silver itu biasanya digunakan untuk pita terakhir yang mana untuk penanda toleransinya dan digunakan untuk nilai resistor dan pengalinya yaitu biasanya warna hitam hingga warna abu-abu. Sebagai contoh teman-teman bisa lihat di depan ini ada resistor memiliki warna hitam, merah, hijau, dan silver. Kita bisa lihat juga di tabelnya warna hitam ini yang memiliki angka atau nilai 0. Warna merah kita memiliki warna 2, nilai 2, lalu ada pita ketiga. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan pita ketiga itu sebagai pengali atau multiplier. Maka kita lihat pita ketiga ini warna hijau di sini. Nah, di sini pengalinya warna hijau itu adalah 10⁵. Jadi bisa kita bilang nolnya itu ada 5 gitu loh ya. Lalu ada ring terakhir atau band terakhir, pita terakhir yaitu silver. Biasanya untuk yang terakhir itu kan untuk toleransi tuh. Jadi kita bisa lihat silver di sini toleransinya itu kurang lebih 10%. Jadi besar resistansi si resistor yang ada di depan ini kita bisa lihat nih. Hitam ini kan nilainya 0. Nah, 0 itu tidak dianggap kalau di depan. Karena 0 di depan itu jadi tidak ada nilainya. Jadi kita langsung hitung di bagian merahnya. Merah di sini tabel kedua, band kedua warna merah yaitu memiliki nilai 2. Band ketiga sebagai pengali itu warna hijau. Di sini tabelnya 10⁵. Lalu ada band atau pita silver sebagai toleransi pita keempat terakhir yaitu kurang lebih 10%. Jadi cara menghitungnya 2 dikali 10⁵. Jadi 2 ditambah nolnya 5. Jadi bisa kita sebut 200.000. Disingkat 200K. Jadi nilai ini kita bisa sebut resistor ini memiliki resistansi sebesar 200K ohm dengan resistansi kurang lebih 10%. Begitu. Jadi kalau teman-teman punya resistor di rumah dengan warna yang berbeda dari yang saya tampilkan di layar ini, bisa teman-teman sesuaikan melalui tabel ini. Jadi teman-teman bisa langsung tahu besar resistansinya berapa. Gitu. Oke. Lanjut. Kalau yang sebelumnya tadi resistor 4 band, ini ada konfigurasi lain yaitu 5 band. Nah, perbedaannya di mana? Pita 1, 2, dan 3 itu sebagai penanda urutan warnanya. Lalu pita keempat baru sebagai pengali. Dan pita kelima, pita terakhir sebagai toleransi. Maksudnya gimana? Perbedaannya apa? Nah, bisa kita lihat perbedaannya di tabel. Kalau di resistor 5 band, dia itu untuk ring toleransinya atau band toleransinya itu yang tidak memiliki nilai toleransi hanya warna hitam dan warna putih saja. Untuk warna lain dia memiliki toleransi. Nah, cara menghitungnya sama. Seperti contoh di depan ini sudah ada contoh resistor lagi yaitu ada warna merah, hitam, coklat, lalu coklat. Nah, seperti 4 band tadi, cara menghitungnya sama. Kita lihat saja warna merah, hitam ini kan sebagai penanda nilainya. Jadi warna merah digit pertama itu memiliki nilai 2, hitam memiliki nilai 0, hitam memiliki nilai 0. Karena 0 di sini itu di tengah-tengah dan diawali oleh angka 2 yang memiliki sebuah nilai bukan kosong, maka di sini dibaca 200 atau 200. Nah, jadi merah, hitam ini sudah 200 nih. Saya teman-teman simpan dulu 200. Lalu untuk pengalinya warna coklat. Kita lihat di tabel warna coklat ini, pengalinya berapa? Dia dikali 10. Berarti kasarannya atau bisa kita sebut itu hanya tinggal menambahkan 1 buah angka 0 di belakangnya. Lalu memiliki band toleransi warna coklat yaitu kurang lebih 1%. Jadi resistor yang di depan ini, di layar ini memiliki toleransi, kita hitung lagi. Merah 2, hitam 0, 200 dikali coklat 10
200 ditambah 01 jadi 2000, lalu memiliki toleransi coklat kurang lebih 1%. Jadi resistor di depan ini memiliki resistansi 2000 ohm atau 2K ohm dengan toleransi kurang lebih 1%. Perbedaannya begitu. Teman-teman juga nanti kalau punya resistor di rumah dengan konfigurasi 5 band bisa langsung disesuaikan dengan tabel di depan ini, di layar ini, seperti itu. Lanjut. Lalu ada resistor SMD atau resistor surface mounted device atau resistor dengan teknis pemasangannya terletak pada permukaan PCB dengan cara memanaskan PCB untuk melelehkan timah soldernya. Bukan soldernya ya, tapi timah soldernya. Seperti itu. Nah, seperti apa sih bentuknya SMD itu? Nah, teman-teman kalau pernah membuka suatu alat elektronik lalu menemukan komponen kecil-kecil kotak-kotak seperti ini. Nah, itu dengan kotak kecil lalu di tengahnya ada kode angka. Seperti contoh di sini ada kode angka 472 1002. Itu resistor jenis SMD dengan cara pemasangannya seperti tadi itu. Jadi si PCB-nya ini langsung dipanaskan agar si timah yang menempel di samping kanan dan samping kiri resistor ini meleleh lalu dia terhubung ke papan sirkuitnya. Seperti itu. Maksudnya 472 1002 ini apa sih? Nah, itu bisa kita lihat di tabelnya. Nah, inilah cara membaca resistor SMD. Misalkan sebagai contoh tadi di gambar sebelumnya itu ada kode 472 kan. Nah, 472 ini cara membacanya seperti ini. Jadi ada 472. Angka terakhir ketika resistor SMD memiliki kode 3 digit, itu angka terakhirnya 0, 1, 2, 3 ini dia mewakili jumlah angka 0 di belakang angka depannya. Misalkan 47 langsung tambahkan saja 2 buah 0. Maka resistor SMD 472 tadi itu memiliki resistansi sebesar 47 tambah 02. Berarti 4700 atau bisa disingkat 4,7K. Sama dengan yang lain 221 nih. 22 ditambah 0-nya 1, 220 ohm. Lalu ada 473. Jadi 47 ditambah 3 buah 0. 47 tambah 0-nya 3, 47.000. Disingkat 47K ohm dengan toleransi yang fix yaitu 5%. Nah, coba yang di atas ini gimana? 100. Ya tinggal berarti 10. Angka 0-nya ya 0, berarti tidak ada angka 0, berarti dia hanya resistansinya yaitu 10 ohm saja. Seperti itu. Lanjut. Nah, jenisnya resistor itu ada resistor tetap dan resistor variabel yang umum dipakai nih pada sebuah rangkaian elektronika biasanya. Nah, contoh resistor tetap itu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada resistor 4 band, resistor 5 band, dan resistor SMD tadi. Dan untuk resistor variabel itu adalah jenis resistor yang resistansinya dapat diubah-ubah secara real time. Jadi tinggal diputar-putar saja, itu seperti potensiometer. Teman-teman kalau mau tahu bentuknya potensiometer atau resistor variabel itu bisa kita lihat. Nah, di sini jenis resistor tetap dulu. Jadi resistor tetap tadi sudah dibahas ya. Ada 5 band dan ada 4 band, lalu ada SMD. Seperti itu. Lalu nah ini resistor variabel. Nah, teman-teman mungkin kalau sering bermain-main di elektronika, sering ketemu dengan komponen ini. Yang warna biru ini biasanya disebut trimpot ya, trimpot. Lalu yang warna coklat silver ini biasanya disebut dengan potensiometer. Jadi tinggal diputar saja nih si putarannya ini, sama kalau yang trimpot ini si bagian putih atasnya itu diputar pakai obeng min atau testpen. Itu resistansinya secara real time dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pada sebuah rangkaian seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang komponen elektronika resistor hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang komponen elektronika yang kita bahas hari ini yaitu resistor, silahkan langsung komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.